Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Karinda Dewi. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video untuk memenuhi tugas UAS Teologi Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ulama kontemporer Harun Nasution. Sebelum saya menjelaskan tentang biografi Harun Nasution dan pemikiran Harun Nasution, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua adalah periode pertengahan, dan yang terakhir adalah periode modern. Pada periode klasik merupakan zaman kemajuan. Pada periode ini ditandai dengan berkembangnya dan memuncaknya ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun non-agama. Selanjutnya pada periode pertengahan. Pada periode ini mengalami kemunduran karena umat Islam kurang sekali dalam ilmu pengetahuan, dan ini juga ditandai dengan adanya perbedaan pemikiran para ulama antara ulama Sunni dan ulama Syiah. Dan yang terakhir adalah periode modern. Awal zaman umat Islam mulai bangkit. Kebangkitan umat Islam ini pada abad ke-18 berawal dari kehancuran 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Syafawi di Persia, dan Mughal di India. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 23 September 1919 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia adalah putra dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Jabbar Ahmad, seorang ulama kelahiran Mandailing yang pernah menduduki jabatan sebagai qadhi, penghulu, hakim agama, dan imam masjid di Kabupaten Simalungun. Ibunya bernama Maimunah yang berasal dari tanah Batok, seorang putri ulama asal Buro Mandailing, Tapanuli. Masa gadisnya beliau pernah bermukim di Mekah sampai beliau pandai berbahasa Arab. Pendidikan yang dimulai oleh Harun pada sekolah dasar di Belanda HIS selama 7 tahun dan selesai tahun 1934 pada usia 14 tahun. Nah, kemudian ia meneruskan studinya di MIK selama 3 tahun dan ia belajar dengan bahasa Belanda. Kemudian ia tertarik untuk belajar di Mesir, dan di Mesir ia kuliah di Fakultas Usuluddin pada Universitas Al-Azhar. Nah, disinilah Harun mulai mencoba mendalami Islam, namun ia belum juga menemui kepuasan tersendiri. Dengan alasan ketidakpuasan inilah Harun memutuskan pindah ke studi Universitas Amerika di Kairo. Di universitas ini Harun tidak lagi mendalami studi Islam, melainkan ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial. Dan di American University, Harun memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang sosial studi pada tahun 1952. Dengan bekal gelar American University serta ditambah dengan pengalaman dan didukung oleh kemampuan berbahasa Arab, Inggris, dan juga Belanda, sementara waktu Harun tidak melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Ia memilih bekerja di perusahaan swasta di Mesir dan menikah dengan seorang wanita Mesir, dan beberapa tahun kemudian ia diangkat sebagai pegawai di konsulat. Nah, beberapa tahun kemudian Harun bekerja di Departemen Luar Negeri Jakarta hingga akhirnya ia ditempatkan sebagai sekretaris di Kedutaan Besar Indonesia di Brussel, Belgia. Ketika bekerja di Brussel, terjadi politik yang sangat berat, implikasi yang sangat berat, yang kurang menguntungkan bagi Harun, dan akhirnya ia kembali ke Mesir dan kembali ke bangku kuliahnya. Kemudian ia masuk ke sekolah tinggi studi Islam di Rosa Islamiyah di bawah bimbingan seorang ulama Mesir yang terkemuka, yaitu Muhammad bin Abi Zarrah. Pada saat belajar di Mesir, putaran kedua, Harun memperoleh tawaran studi di McGill University, Montreal, Kanada, dan ia mengambil konsentrasi kajian tentang modernisasi dalam Islam. Lalu Harun melanjutkan studinya selama 2,5 tahun untuk memperoleh gelar PhD dengan menyelesaikan disertai di bidang ilmu kalam pada tahun 1968. Setelah meraih gelar doktor, Harun kembali ke tanah air untuk mencurahkan pikiran Islam di Indonesia. Singkat cerita, Harun diangkat menjadi Menteri Agama dan diangkat menjadi rektor beberapa tahun kemudian di IAIN.
Selesai tugasnya sebagai rektor, Harun dipercaya sebagai direktur pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga akhir hayat. Dan banyak buku-buku yang ditulis dan dicetak olehnya, seperti buku Teologi Islam, Pembaharuan Teologi Islam, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kiprah intelektual Harun Nasution. Menurut Harun Nasution, teologi Islam atau ilmu kalam ini yang diajarkan di Indonesia berbentuk ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid biasanya kurang mendalam dalam pembahasan. Selain itu juga, ilmu tauhid biasanya memberi pembahasan sepihak dan tidak mengemukakan pendapat dari golongan-golongan lain. Nah, ilmu tauhid yang diajarkan dan dikenal di Indonesia umumnya menurut aliran Asy'ariyah, sehingga timbullah kesan bahwa inilah satu-satunya teologi yang ada dalam Islam. Maka dari itu, Harun menulis buku teologi Islam adalah untuk memperkenalkan aliran-aliran yang berlainan kepada umat Islam agar mereka mempunyai pemahaman yang kuat sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh peredaran zaman. Nah, tujuan lain Harun dalam menulis buku teologi adalah memberikan pandangan lain kepada para pembaca yang mengetahui Islam hanya melalui fikih atau hukum saja. Karena fikih menggambarkan Islam sebagai agama yang banyak membahas yang halal dan yang haram, sehingga timbul kesan bagi orang-orang bahwa Islam itu adalah agama yang sempit, ketat, ataupun kaku. Tetapi sebenarnya Islam bukan hanya mempunyai aspek fikih saja, Islam juga mempunyai aspek teologi, filsafat, tafsir, sejarah, sosial, dan aspek lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teologi Islam antara politik dan agama. Membahas teologi Islam dari aspek agama, politik, ataupun keilmuan memang sangat menarik. Teologi Islam yang notabene membahas tentang agama yang suci ternyata tidak lepas dari jeratan politik yang penuh tipu daya muslihat. Agak aneh memang ketika teologi Islam muncul bukan karena wahyu, tetapi karena politik dan kekuasaan. Dan inilah yang diherankan oleh Harun Nasution dalam bukunya Teologi Islam. Tepatnya ketika Muawiyah tidak menerima pengangkatan Ali sebagai khalifah. Karena di sana Muawiyah juga menduga Ali itu ikut dalam bagian kematian Utsman bin Affan. Karena Muawiyah sebagai anggota keluarga, tentu Muawiyah tidak menerima. Maka dari itu, ia menuntut Ali untuk menyelidiki Utsman dan menemukan pembunuh Utsman sebelum ia diangkat menjadi khalifah. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Ali dan terjadilah perang antara keduanya yang dalam sejarah dikenal sebagai Perang Siffin. Sebenarnya di dalam Perang Siffin itu dimenangkan oleh Ali, tetapi di sana Muawiyah mengutus salah satu untuk mengangkat Al-Quran di atas tombak dengan arti bahwa Muawiyah meminta perdamaian kepada Ali. Permintaan tersebut disepakati oleh Ali, dan untuk melakukan perundingan, Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai tangan kanan dan Muawiyah mengutus Amr bin Ash. Nah, di dalam perundingan tersebut mereka diminta untuk melepas jabatannya sebagai kepala negara, tetapi pelepasan tersebut hanya dilakukan oleh kelompok Ali saja, sedangkan Muawiyah justru malah melakukan sebaliknya. Nah, persoalan kekuasaan khalifah inilah yang menyebabkan umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan, sekaligus menjadi cikal bakal munculnya aliran teologi dalam Islam. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana politik bisa mengintervensi agama, kemudian mempengaruhi dan membentuk doktrin-doktrin keagamaan. Nah, dengan melihat kenyataan sejarah, tentu ini menjadi kajian dan renungan bagi kita. Apakah kita juga akan terus ikut berpolitik dalam pertentangan aliran dan mazhab seperti orang terdahulu, ataukah kita bersikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan tersebut? Ahmad Amin dalam bukunya Fajar al-Islam mengatakan bahwa kelompok Islam pertama seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah merupakan golongan politik yang muncul akibat persoalan khalifah, tetapi kemudian mereka membawa persoalan politik pada permasalahan agama. Nah, begitu juga dengan Harun Nasution yang mengatakan bahwa mereka awal mulanya membahas tentang persoalan politik, tetapi persoalan tersebut dengan cepat meningkat ke persoalan teologi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu aliran-aliran yang ada.
Yang pertama adalah Khawarij. Sebenarnya Khawarij adalah para pengikut Ali yang ikut melawan Muawiyah dalam perang Siffin. Tetapi semenjak Ali menerima perdamaian dari Muawiyah, mereka keluar dari golongan Ali. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Ali itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, orang-orang Khawarij juga tidak hanya keluar dari golongan Ali saja, tetapi mereka juga balik memusuhi Ali dan memusuhi tokoh-tokoh yang ikut melakukan perundingan. Khawarij juga mengkafirkan Ali, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Amr bin As, serta tokoh-tokoh yang menyepakati adanya tahkim. Golongan Khawarij pun mengutus para pengikutnya untuk membunuh Ali. Nah, golongan Khawarij ini menyatakan bahwa pelaku dosa besar itu dihukumi sebagai kafir. Nah, dalam diri Khawarij sudah tertanam semboyan la hukma illa lillah, yaitu tiada hukum kecuali hukum Tuhan. Ini diambil dari surah Al-Maidah ayat 45 yang artinya, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, atas dasar inilah mereka berani mengkafirkan para sahabat yang ikut dalam peristiwa tahkim tersebut. Menurut mereka, pemimpin dipilih secara bebas, dan yang berhak menjadi pemimpin bukanlah anggota suku bangsa Quraisy saja, bahkan orang yang bukan orang Arab pun berhak menjadi pemimpin, meskipun seorang hamba sahaya, tetapi dengan syarat harus Islam, adil, dan menjalankan syariat Islam. Pada keterangan di atas, Khawarij menerima pemerintahan Abu Bakar dan Umar karena dianggap tetap menjalankan syariat Islam. Nah, sedangkan pada zaman Utsman dianggap telah menyeleweng karena diduga nepotisme sejak kekhalifahannya. Nah, begitu juga dengan Ali. Ali dianggap menyeleweng juga setelah peristiwa tahkim yang tadi. Nah, sejak saat itulah Utsman dan Ali dan semua orang yang telah menyepakati adanya tahkim dianggap sebagai orang kafir oleh golongan Khawarij. Tetapi tidak semua pengikut Ali keluar dari golongan Ali setelah peristiwa tahkim. Ada juga golongan yang masih setia bersama Ali, bahkan kesetiaannya sampai pada puncak kefanatikan. Nah, mereka adalah golongan yang terkenal dengan sebutan Syiah. Orang Syiah adalah yang meyakini kepemimpinan dan kekhalifahan Ali, baik secara nas maupun secara wasiat, baik secara tampak ataupun tersembunyi. Syiah ini mempunyai keyakinan bahwa imam tidak boleh keluar dari keluarga Ali. Juga Syiah ini memandang pemimpin itu suci dan mengimani pemimpin. Mereka juga berkeyakinan bahwa Nabi sebenarnya telah berwasiat sebelum meninggal, dan yang diwasiati adalah Ali untuk menjadi pemimpin. Nah, di tengah-tengah pergolakan antara kelompok yang mendukung dan tidak mendukungnya Ali dan Muawiyah, terdapat kelompok yang tidak memihak keduanya, yaitu adalah kelompok Murji'ah. Aliran Murji'ah mengatakan bahwa pelaku dosa besar masih dihukumi mukmin. Selain ketiga paham di atas, muncul paham selanjutnya, yaitu Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah adalah golongan yang dalam pembahasannya mereka banyak menggunakan akal dan logika, sehingga mereka mendapat julukan kaum rasionalisme. Nah, pada waktu itu, Wasil bin Atha dan temannya Amr bin Abid berdebat dengan gurunya Hasan al-Bashri tentang masalah dosa besar. Hasan, gurunya itu, berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah tetap mukmin, tetapi ia akan dihukum di neraka karena dosanya. Sedangkan Wasil bin Atha menolak pendapat tersebut. Ia berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar berada di antara dua tempat, yaitu manzilah bainal manzilataini. Karena terjadi perbedaan dengan gurunya, Wasil dan Amr memisahkan diri dari gurunya dan mendirikan kelompok agama tersendiri. Nah, sejak saat itulah kelompok Wasil dikenal sebagai aliran Mu'tazilah. Nah, di dalam golongan Mu'tazilah ini ada 4 ajaran. Yang pertama adalah meniadakan sifat Tuhan yang seperti Qadiron, Muridan, Ilmu, Hayyan, Sami'an, Basiron, Mutakaliman, yang seperti itu. Nah, kedua, paham Qadariyah. Golongan ini mengajarkan bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan baik dan buruknya, bukan dari Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu paham manzilah bainal manzilataini, meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar berada di antara mukmin dan kafir.
Jadi orang yang melakukan dosa besar itu ada di tengah-tengah antara yang baik dan yang buruk. Dan yang keempat adalah golongan ini menyatakan bahwa kelompok dalam perang Jamal dan Siffin salah satunya pasti ada yang bersalah. Nah, pada periode berikutnya, aliran Mu'tazilah ini berkembang menjadi 5 ajaran, yaitu Tauhid, Keadilan, Manzilah Bainal Manzilataini, Janji dan Ancaman, dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kata golongan Mu'tazilah bahwa orang yang mengingkari Tauhid, Keadilan, Janji dan Ancaman, mereka dianggap sebagai kafir. Lalu orang yang mengingkari Manzilah Bainal Manzilataini, mereka dianggap sebagai orang fasik. Dan orang yang mengingkari amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang yang bersalah. Nah, munculnya golongan Mu'tazilah yang berlandasan pada logika memicu kelahirannya kelompok baru yang berlandasan pada sunnah dan hadis, yang kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, menurut Harun Nasution, Ahlus Sunnah ini muncul akibat golongan Mu'tazilah yang menganut paham Qadariyah. Menurut golongan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah sebagai kalam Allah yang qadim. Sedangkan menurut Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah sebagai makhluk. Nah, poin selanjutnya adalah pertarungan antara akal dan wahyu. Harun Nasution mengatakan bahwa perdebatan antara akal dan wahyu dalam ilmu kalam berpokok pada dua persoalan, yaitu yang pertama, bagaimana manusia mengetahui Tuhan, dan yang kedua, bagaimana mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Kemudian, apakah akal mampu melakukan kedua hal tersebut, ataukah harus dengan wahyu? Nah, kemudian muncul permasalahan yang baru. Pertama, jika akal mampu mengetahui Tuhan, maka apakah manusia wajib berterima kasih kepada Tuhan meski belum ada atau tidak ada wahyu? Kedua, jika akal dapat mengetahui perbedaan yang baik dan yang buruk, maka apakah manusia wajib melakukan hal yang baik meski belum ada wahyu? Harun Nasution menguraikan pendapat mengenai pertarungan akal dan wahyu menjadi 3 aliran, yaitu Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Tetapi Maturidiyah terbagi menjadi 2 golongan, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu menurut golongan Mu'tazilah. Menurut golongan ini, segala pengetahuan dapat diketahui dengan akal. Nah, begitu juga pengetahuan tentang adanya Tuhan dapat diperoleh melalui akal juga. Maka dari itu, ya manusia wajib berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan meski belum ada wahyu. Nah, yang kedua menurut golongan Mu'tazilah bahwa manusia itu dapat mengetahui perbuatan yang baik dan yang buruk itu dengan akal. Maka dari itu, manusia mempunyai kewajiban pula untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk, meski belum ada wahyu. Pertanyaannya, apakah wahyu masih diperlukan bagi kaum Mu'tazilah jika semua hal dapat diketahui oleh akal? Lalu, apa fungsi wahyu dalam kaum Mu'tazilah? Jawabannya itu, Mu'tazilah itu berpendapat bahwa wahyu itu tetap diperlukan, walau dengan akal kita dapat mengetahui segalanya, termasuk mengetahui adanya Tuhan dan perbuatan yang baik juga yang buruk. Tapi akal tidak dapat mengetahui perinciannya, karena ya akal hanya dapat mengetahui yang umum saja, tidak sampai pada hal-hal yang rinci. Seperti tadi, akal mampu mengetahui bahwa Tuhan itu ada di alam semesta ini, tapi akal tidak mampu mengetahui Tuhan secara rinci, termasuk kayak sifat-sifat Tuhan, seperti itu. Nah, akal juga tidak mampu untuk mengetahui bagaimana kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kan kalau misalkan di dalam wahyu itu suka ada perinciannya, seperti kita itu cara berterima kasih kepada Tuhan itu seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut kaum Mu'tazilah ini berpendapat bahwa wahyu tetap diperlukan, karena sebenarnya wahyu bagi Mu'tazilah itu hanya berfungsi sebagai konfirmasi saja daripada informasi. Pendapat Mu'tazilah mungkin bertentangan dengan pendapat Asy'ariyah, karena bagi kaum Asy'ariyah fungsi wahyu banyak sekali, maka wahyu menurut kaum Asy'ariyah itu kedudukannya sangat tinggi. Karena menurut kaum Asy'ariyah, akal tidak dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan dan mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Maka dari itu, Tuhan mengirim Rasulnya untuk mengajari manusia dengan wahyu. Nah, selanjutnya menurut golongan Maturidiyah Samarkand terlebih dahulu. Menurut Maturidiyah Samarkand, manusia dapat mengetahui Tuhan dengan akal.
Maka dari itu, manusia wajib berterima kasih kepada Tuhan, dan akal juga dapat mengetahui yang baik dan yang buruk. Tapi akal tidak bisa mewajibkan manusia untuk berbuat baik. Yang demikian, golongan ini sebenarnya lebih dekat dengan golongan Mu'tazilah. Walaupun mereka tidak sepakat dengan kewajiban berbuat baik berdasarkan akal. Nah, sedangkan menurut Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa melalui akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan dan perbuatan yang baik dan juga buruk. Tetapi akal tetap tidak bisa menjadi landasan kita, menjadi landasan kewajiban dalam berterima kasih kepada Tuhan maupun kewajiban dalam berbuat kebaikan. Meskipun akal dapat mengetahui yang baik dan yang buruk, tetapi kewajiban berbuat baik dan larangan berbuat buruk yang menentukan adalah wahyu. Karena ya Maturidiyah Bukhara ini pada dasarnya lebih dekat dengan golongan Asy'ariyah. Nah, dari dua persoalan di atas, yaitu yang pertama, apakah akal itu mampu mengetahui Tuhan? Dan ketika akal itu mampu mengetahui Tuhan, maka apakah kita berkewajiban untuk berterima kasih kepada Tuhan? Dan yang kedua, ketika akal mampu mengetahui yang baik dan yang buruk, apakah kita wajib melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk walaupun belum ada wahyu? Nah, dari dua persoalan di atas, Harun telah menguraikan mengenai pertarungan antara akal dan wahyu menjadi tiga aliran besar, yaitu Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Nah, dengan tiga aliran tadi, saya lebih sepakat dengan aliran Mu'tazilah karena segala sesuatu itu dapat diketahui dengan akal. Katanya tadi bahwasannya akal itu dapat mengetahui Tuhannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia wajib berterima kasih kepada Tuhannya. Begitupun akal dapat mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Ya, maka dari itu kita sebagai manusia juga mempunyai kewajiban dong untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk, seperti itu. Karena pada dasarnya aliran Mu'tazilah ini sebenarnya masih memerlukan wahyu. Hanya saja wahyu hanya sebagai konfirmasi dari akal, seperti itu. Nah, poin selanjutnya adalah ide pembaharuan dan pengaruh Harun Nasution. Pada saat terjadi pembaharuan Islam di Mesir, dan ini merupakan salah satu gerakan pembaharuan yang pertama dalam dunia modern, Harun lebih memilih Islam modern yang rasional sebagai corak berpikirnya daripada Islam yang tradisional yang dianggapnya jumud atau kesulitan menerima perubahan. Harun ingin memunculkan ide-idenya yang menurutnya selama ini terjadi kesalahpahaman tentang Islam itu sendiri. Nah, Harun juga ingin merubah pemikiran rakyat Indonesia yang lebih banyak taklidnya. Taklid itu ya mengikuti, ya meniru saja pendapat orang lain gitu, tetapi tidak mempertimbangkan dasar-dasar alasannya kenapa. Nah, pembaharuan Islam ini adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam, karena timbul kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern bukan berarti mengubah atau mengurangi ataupun menambah teks dalam Al-Quran maupun teks dalam hadis, melainkan menyesuaikan paham sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, menurut Harun, dalam buku Pembaharuan Islam telah mengemukakan banyak ide-ide pembaharuan. Di antaranya, bagaimana cara menghilangkan bid'ah yang terdapat dalam ajaran Islam, terus juga menghargai pendapat akal, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, dan masih banyak lagi. Harun sering mengatakan bahwa sebab kemunduran umat Islam di Indonesia adalah karena terlalu dominan Asy'ariyah yang bersifat Jabariyah. Karena itulah Harun selalu menghubungkan antara peran akal dan juga wahyu. Karena terlalu mengagungkan peran akal, Harun pernah dijuluki sebagai tokoh neo-Mu'tazilah di Indonesia. Ia mengatakan bahwa kelemahan umat Islam adalah pada metode berpikir dan sisi pemakaian akal. Umat Islam sering merasa ragu terhadap fungsi akal dan kemampuan akal yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan karena banyak pemikiran yang bertentangan dengan wahyu. Nah, menurut Harun Nasution, apabila kita ingin merubah masa depan dan menjadikan umat Islam Indonesia bangkit, maka ubahlah pola pikirnya, karena dengan pola pikir sangat berpengaruh terhadap pandangan dan gaya hidup. Dengan berpikir lebih mendalam, maka kita bisa mengatur dan menyikapi suatu permasalahan dengan bijak. Harun menegaskan bahwa umat Islam seharusnya memberikan makna metaforis terhadap setiap kata yang tersimpan dalam wahyu dan meninggalkan pemaknaan wahyu secara harfiah. Apabila kita menelaah sosok Harun Nasution melalui tulisannya, maka akan terlihat Harun itu seperti yang pertama, dia adalah orang yang rasional. Kedua, Harun lebih banyak berkontemplasi pada hal-hal yang masuk akal.
Ide-ide pembaharuan yang dilontarkan oleh Harun itu bukan berarti mengajak umat Islam supaya menjadi pengikut Mu'tazilah, tetapi beliau mengharapkan agar umat Islam itu bersikap rasional dalam kehidupannya, karena agama Islam sangat menghargai adanya akal. Ide pembaharuan Harun Nasution itu membawa umat Islam ke arah yang lebih rasional agar kalangan umat Islam tumbuh menjadi manusia yang tidak hanya bisa berserah kepada takdir saja, tetapi harus menghargai produk akal, tapi tidak bertentangan dengan Islam juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.